Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai masalah-masalah yang sudah mendunia ya. Ini yang sudah kita semua ketahui, yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya COVID-19 virus Corona tahun 2019 ini ya, merupakan wabah yang sudah mendunia ya. Jadi disebutnya pandemi ya, sudah mendunia, yang semuanya seluruh dunia menghadapi wabah ini ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim harus bisa menyikapi atau bersikap ya, dalam menghadapi wabah COVID ini ya. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwasanya agama Islam merupakan agama yang sempurna ya. Jadi agama kita, agama Islam itu merupakan agama yang sempurna. Yakni maksudnya apa? Sempurna bahwasanya agama Islam mengatur seluruh ya, aspek kehidupan. Semua kegiatan kita, aktivitas kita itu diatur dalam Islam, baik yang kecil sampai yang besar ya. Bahkan ya, urusan ya, masuk WC itu diatur dalam Islam ya. Karena agama Islam adalah agama yang syamil, yang sempurna ya, yang mengatur seluruh ya, aktivitas manusia ya. Sehingga kita seorang muslim juga diharuskan untuk beragama Islam dengan agama yang Islam yang sempurna, istilahnya kafah ya, menyeluruh kita ya. Agama Islam sempurna dari sisi ajarannya, juga sampai berlaku sampai hari kiamat ya. Jadi bukan hanya pada waktu zaman Nabi Muhammad saja, tapi juga berlaku sampai hari kiamat, dan untuk seluruh tempat dimanapun, bukan hanya untuk bangsa Arab, tapi untuk semua ya. Dan Allah ini berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridha Islam sebagai agama bagimu. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah telah menyempurnakan agama Islam ini dan telah meridhai Islam sebagai agama yang salah satu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim harus menerima seluruh agama Islam ya, seluruhnya ya, tidak boleh kita memilih-milih ya. Jadi semuanya kita harus terima, dan kita harus berusaha untuk kita amalkan seluruh agama ajaran Islam, baik dari hal-hal yang kecil maupun sampai yang hal-hal yang besar ya. Karena itu Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh ya. Dan janganlah kalian mengikuti langkah syaitan, karena syaitan adalah musuh yang nyata bagimu ya. Jadi kita disuruh oleh Allah
Ya, diperintahkan orang beriman untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya. Karena itu kita harus bangga bahwa kita seorang Muslim. Ya. Karena kita mempunyai agama yang sempurna, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus bangga, jangan sampai kita malu ya, melaksanakan ajaran Islam. Kita mulia dan keselamatan di dunia akhirat adalah dengan Islam. Ya. Maka itu sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Nahnu qaumun azzana Allah bil Islam." Kami adalah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Ya. Jadi kalau kita ingin mulia maka harus dengan Islam, tidak boleh dengan ajaran yang lain. Ya. Nah, Islam ini ya sebagaimana tadi dijelaskan itu sempurna. Oleh karenanya dalam keadaan apapun kita harus ya, merujuk kepada ajaran Islam. Termasuk ketika kita menghadapi wabah COVID-19. Ya. Apakah ada dalam Islam bagaimana seorang itu menghadapi wabah? Ya. Tentunya ada ya. Bahkan Rasulullah juga pernah memberi kabar ya tentang wabah-wabah sebelum ya kita, dan juga pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu wabah ta'un ya. Wabah ta'un ya, wabah yang sangat mematikan ya waktu itu. Dan bagaimana cara Rasulullah dan juga para sahabatnya ya, memberikan bimbingan kepada kita untuk menghadapi segala macam wabah dan juga musibah. Ya. Baik, kita akan mulai saja ya. Sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19. Ini penting ya, perlu kita ketahui karena wabah ini sudah beberapa lama ya kita mengalami wabah ini ya. Karenanya kita harus bisa menyikapi wabah ini sesuai dengan ajaran Islam. Ya. Baik, yang pertama, sikap seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID khususnya. Yang pertama adalah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah SWT. Adanya wabah ini seharusnya kita iman kita bertambah ya. Keyakinan kita kepada Allah harusnya bertambah ya. Karena iman ini bisa bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang ya. Seharusnya dengan wabah ini kita tingkat keimanan kita kepada Allah semakin bertambah ya. Kenapa? Karena kita meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Jadi menciptakan apa yang ada di semesta ini itu adalah makhluk. Artinya makhluk ini ada yang diciptakan oleh Allah. Dan Allah satu-satunya Al-Khaliq yang menciptakan. Semua langit dan bumi beserta segala isinya adalah ciptaan Allah. Ini disebut dengan Rabb, Rububiyah. Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, penguasa, pengatur, yang menghidupkan dan yang mematikan, yang mengurusi alam semesta ini. Itulah Allah. Kita dengan adanya COVID ini kita yakin bahwasanya Allah lah yang mengatur segala macam apa yang terjadi di alam semesta ini. Tidak ada yang terjadi di luar dari kehendak Allah. Semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita tahu Allah sebagai Tuhan, Rabb, yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai alam semesta ini, maka kita hendaknya
beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Kita hanya berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain, karena yang bisa mengabulkan doa, yang pantas untuk diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di sini pentingnya tauhid. Ya. Kita mengesahkan Allah dan kita sudah mengenal kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Nah, lawannya adalah kita menjauhi kesyirikan. Karena orang yang imannya kuat kepada Allah, tauhidnya kuat kepada Allah, maka Allah akan menjamin keamanan dan juga petunjuk bagi dirinya. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mendapat petunjuk atau hidayah. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwasanya orang yang beriman, yakni orang yang beriman yang benar, ya. Iman kepada Allah, mentauhidkan Allah dan tidak mencampur adukan dengan iman mereka dengan kesyirikan, ya. Karena lawan dari iman atau lawan dari tauhid adalah syirik, ya. Jadi kita jangan sampai kita mencampurkan keimanan kita atau tauhid kita dengan kesyirikan. Jadi ketika pandemi ini terjadi, jangan sampai kita mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan. Apa contohnya? Ya, kita misalkan ketika ada pandemi ini kita justru jangan sampai datang kepada dukun, ya, atau kepercaya pada penangkal-penangkal, ya. Jadi justru dengan adanya COVID ini kita perkuat tauhid kita, jangan sampai kita dicampuri dengan kesyirikan, ya. Kalau orang yang benar imannya, ya, tauhidnya tidak campur dengan kesyirikan, maka Allah akan menjamin keamanan, aman di dunia dan juga aman di akhirat, ya. Aman di dunia, ya, aman badannya, dirinya, ya, dan keluarganya dan, ya, orang-orang ia cintai, ya. Juga mendapat hidayah dalam hidupnya, dia akan mendapat petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga aman di akhirat, ya. Aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Yang pertama, dengan adanya COVID ini kita diharapkan, ya, keimanan kita kepada Allah semakin meningkat, ya, dan kita menjauhi segala kesyirikan. Yang kedua, dengan adanya COVID ini kita semakin beriman kepada takdir, qada dan qadar, ya. Jadi sebagaimana dalam ayat kedua-dua surah Al-Hadid, ya, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Ya, ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan juga menimpa dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sebenarnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi kita harus meyakini bahwasanya yang terjadi termasuk musibah COVID ini adalah ketetapan dari Allah, takdir yang sudah ditulis oleh Allah jauh-jauh
sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna Allah kataba maqadir al-khalq qabla khamsina alfa sanatin bila ayyukhluqas samawati wal ardh. Jadi sesungguhnya Allah menulis takdir seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi ya, apa yang terjadi di muka bumi ini ataupun di seluruh alam itu telah Allah takdirkan, Allah telah tulis ya, di sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Ya. Yaitu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan 50.000 tahun. Ya. Karena kita harus yakin apa yang terjadi, musibah yang menimpa diri kita atau yang menimpa bumi, ya, itu semuanya telah tertulis. Ya. Dan iman kepada takdir ini ya, harus memenuhi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah iman kepada takdir, berarti di dalamnya adalah mengimani bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Jadi Allah mengetahui ya, dengan ilmunya segala sesuatu yang terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang tidak terjadi. Kalau terjadi bagaimana? Allah tahu semua hal. Kejadian-kejadian yang akan datang, yang sudah lampau, yang sedang, yang tidak terjadi, Allah tahu. Begitupun Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah juga mengetahui yang kecil dan yang besar. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Annallaha ahata bikulli syai'in ilmah, dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini yang harus kita yakini kaitannya dengan iman kepada takdir. Dan yang kedua, ya, iman kepada takdir adalah mengharuskan kita mengimani bahwasanya Allah telah mencatat ya, segala takdir makhluknya di Lauh Mahfuz, sebagaimana dari ayat yang dijelaskan ya, dari surat Al-Hadid ayat 22 itu menjelaskan bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya apapun yang terjadi, ya, segala sesuatu yang terjadi itu telah Allah tulis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya. Pena-pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Yakni pena takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran takdir telah kering. Yakni sudah tidak bisa dirubah. Ya. Jadi segala sesuatu yang akan terjadi sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Lauh Mahfuz. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak dari Allah. Dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki sesuatu maka tinggal mengatakan kun, jadilah, maka pasti terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki fa'al, maka terjadi. Wa ma tasya lam takun. Apapun yang tidak dikehendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Nah ini, jadi semua yang terjadi itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala atau masyiatullah ya. Ini yang ketiga. Jadi kita mengimani takdir itu yang pertama harus mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan yang kedua ya,
kita mengimani bahwasanya semua takdir makhluk telah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwasanya kehendak Allah pasti terjadi. Yang terakhir adalah bahwasanya kita mengimani bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Jadi Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah mencipta segala sesuatu. Ini ya. Jadi ketika kita menghadapi musibah atau wabah atau yang lainnya, maka kita harus yakini bahwa itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak boleh kita meyakini bahwasanya itu di luar dari Allah. Itu sudah takdir ya. Ataupun sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, ketika kita sudah mengimani ya, takdir Allah, bukan berarti kita pasrah begitu saja tanpa usaha, tetapi harus diiringi dengan usaha ya, atau ikhtiar atau menempuh sebab ya istilahnya. Jadi tidak boleh kita berpangku tangan ya, kemudian ya sudahlah, kalau takdirnya mati kita mati, kalau takdirnya itu tidak boleh begitu, harus usaha ya, kita harus berusaha ya. Setelah dengan semaksimal mungkin baru kemudian kita bertawakal. Jadi usaha dulu semaksimal mungkin. Di antara usaha itu adalah protokol kesehatan ya, mentaati protokol kesehatan dan juga pencegahan ya. Jadi usaha ini ada yang kaitannya dengan pencegahan, ada yang kaitannya dengan pengobatan ya. Dalam pepatah Arab disebutkan al-wiqayatu khairun minal ilaj ya, jadi pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi kita sebelum terjadi maka kita usaha-usaha untuk pencegahan, melakukan usaha-usaha pencegahan. Nah, ini diantara usahanya adalah yang pertama, mana yang dianjurkan oleh pakar kesehatan adalah dengan cara makan dengan gizi yang seimbang. Ya. Jadi pola makannya diatur yang baik ya. Ini juga sesuai dengan firman Allah ya. Aku mimma razaqallahu halalan thayyibah. Jadi maka makanlah dari rezeki yang Allah berikan dengan makanan yang halal dan baik ya. Jadi yang pertama harus halal, sumbernya jelas ya. Dan jenisnya jelas ya. Jadi sumbernya bukan dari hasil yang diharamkan, dan jenis makanannya juga halal ya, untuk dikonsumsi, bukan yang diharamkan ya. Kemudian juga baik ini baik untuk kesehatan ya, halal thayyibah ya, yang memenuhi gizi yang seimbang. Dan juga tidak boleh berlebihan makan ini, harus secukupnya. Kulu washrabu wa la tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan ya. Dari segala macam yang berlebihan akan berbahaya ya. Sama pada makanan juga seperti itu ya. Kelebihan yang berminyak bisa kolesterol, kelebihan yang asin bisa darah tinggi ya. Kelebihan yang manis bisa diabetes dan seterusnya. Jadi maka pola makan dengan makan yang gizi yang seimbang ya. Dan yang kedua, rajin berolahraga ya. Jadi olahraga itu yang murah banyak ya, bisa jalan, bisa jogging ya, lari, bersepeda ya. Ini apalagi sekarang lagi musim sepeda ya, itu juga termasuk olahraga ya. Dan apapun olahraganya ya, syukur olahraga yang dianjurkan oleh Nabi ya, seperti renang ya, memanah, berkuda, itu merupakan olahraga yang dicintai atau sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ya. Dan juga mencuci tangan ya, pakai sabun ya, atau menggunakan ya, hand sanitizer ya. Itu juga merupakan usaha ya, kita menghindari dari
virus. Ya. Jadi cuci tangan pun dengan cara yang benar ya. Bisa dengan air yang mengalir ya, menggunakan sabun ya, dengan semua ya bagian, ataupun dengan tadi hand sanitizer ya. Kemudian yang selanjutnya adalah jaga kebersihan lingkungan dari rumah kita ya, dibersihkan ya, disapu ya, dipel dan sebagainya ya. Ini jadi lingkungan kita, rumah kita itu juga harus ya, dibersihkan supaya tidak ada kuman-kuman penyakit ya. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yang keempat ya, itu minum air putih 8 gelas ya. Jadi air putih ya, yang pure water ya, yang jernih ya. bukan air putih ya, air bening ya. Dan air putih kan air susu ya. Ini air bening ya, yang jernih itu 8 gelas sehari ya. Hindari banyak minum-minum yang instan ya, minuman instan ya, yang mengandung ya, apa namanya, karbonat ya. Ini dihindari. Jadi yang banyak diperbanyak adalah minum air putih ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak merokok ya. Ini karena rokok ini merupakan sesuatu yang membahayakan ya. Jadi kita hindari yang namanya rokok ya. Karena rokok ini ulama-ulama dunia ya, sebagian mayoritas ulama mengharamkan rokok ya. Karena segala sesuatu yang membahayakan diri kita atau diri orang lain maka diharamkan ya. La doror wala diror. Tidak boleh maka sesuatu yang membahayakan nyawa sendiri ataupun orang lain. Dan sepakat ahli kesehatan bahwasanya rokok ini sangat berbahaya ya, mengandung beberapa racun ya, bahkan racunnya lebih banyak daripada arak atau minuman keras ya. Karena itu ya jauhi, karena itu juga diharamkan oleh Islam. Kemudian juga menggunakan masker ya, bila batuk atau tutup mulut ya, dengan lengan atau bagian dalam ya. Jadi masker ini sekarang ini sudah merupakan kebutuhan yang pokok ya, yang harus kita bawa ketika keluar rumah ya, bertemu dengan orang lain ya. Ini gunakan masker ya, pelindung hidung dan mulut ya, supaya kita jangan menularkan dan juga jangan tertular ya. Itu salah satu dari usaha kita ya. Kemudian selanjutnya, makan makanan yang dimasak dengan sempurna dan jangan makan dari hewan yang berpotensi menularkan ya. Jadi kita dimasak, dipanaskan ya, karena itu bisa membunuh virus dan bakteri yang ada di makanan tersebut ya. Kalau mentah itu berarti masih ada peluang bakteri hidup ya. Nah, karena itu kita ketika makan makanan yang dimasak terlebih dahulu. Dan juga bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan ya. Jadi ketika kita demam ya, ataupun sesak nafas, segera kita hubungi kesehatan ya, rumah sakit, puskesmas dan sebagainya ya. Nah, ini sebagai merupakan bagian dari usaha kita ya, dalam menghindari virusnya. Dan juga jangan lupa banyak berdoa. Nanti kita akan bahas tentang sendiri tentang doa ya. Kemudian ada protokol isolasi mandiri ya. Nah, isolasi mandiri bagi yang sedang sakit ya, selalu memakai masker dan membawa masker bekas ke tempat yang ditentukan ya. Jadi untuk bagi yang ada gejala ya. Ini yang kedua, jika sakit, ada gejala demam, flu dan batuk, maka tetap di rumah ya.
jangan pergi bekerja, sekolah, pasar, ke ruang publik ya, untuk mencegah penularan masyarakat ya. Jadi itu mencegah ya penularan kepada orang lain ya. Kita tidak boleh membahayakan, dari sebagaimana tadi dijelaskan, la dharar wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri ataupun membahayakan orang lain. Maka kita juga harus menghindari dari hal tersebut ya. Yang ketiga, memanfaatkan fasilitas telemedicine atau sosmed ya, kesehatan, dan hindari transportasi publik ya, yang banyak kerumunan ya. Memberitahu dokter dalam perawat ketika atau tentang keluhan dan gejala ya, jangan ditutupi ketika kita diperiksa oleh ahli kesehatan, maka kita apa adanya, kita kemukakan apa adanya, jangan disembunyikan ya. Ada kasus ya, beberapa kasus yang ketika disembunyikan justru ya akhirnya menularkan yang lain ya. Ya, selama di rumah bisa bekerja di rumah, gunakan kamar terpisah dari anggota keluarga lainnya ketika sakit ini ya, dan jaga jarak 1 meter dari anggota keluarga. Jadi ketika sedang sakit maka hendaknya tidak berdekatan dengan anggota keluarga ketika di rumah ya. Kemudian tentukan pengecekan suhu harian ya. Jadi diperiksa suhunya apakah normal atau tidak ya. Amati batuk dan sesak nafas, hindari pemakaian bersama peralatan makan dan mandi, tempat tidur ketika ada gejala-gejala yang tersebut ya. Kemudian terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, serta konsumsi makan bergizi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan lakukan etika batuk dan bersin ya. Jadi ketika bersin ditutup ya. Bahkan Rasulullah itu ketika bersin beliau menutup ya dengan bajunya ya. Ini sesuai dengan anjuran dokter ya. Yang terakhir atau yang ketujuh dulu ya kan. Yang ketujuh, jaga kebersihan dan kesehatan rumah dengan cairan desinfektan ya. Selalu berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi ya. Rata-rata 15 sampai 30 menit ya. Kemudian yang terakhir, hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan jika sakit berlanjut ya, seperti sesak napas, demam tinggi, untuk mendapatkan perawatan ya. Nah, ini beberapa sebab atau usaha atau ikhtiar yang harus kita lakukan ya, ketika pandemi ya, COVID-19 ya. Ini harus dilakukan ya. Tidak boleh cukup saja kita tawakal, pasrah, tidak ada usaha, tidak boleh, harus melaksanakan ikhtiar ya, atau menempuh sebab ya. Baik, selanjutnya ini hadis-hadis tentang ya wajibnya kita ataupun kewajiban kita untuk menempuh sebab atau menghindari penyakit-penyakit atau wabah-wabah ya. Yang pertama ya, hadis Rasulullah SAW bersabda, firra minal masjidum firra minal asad ya. Jadi larilah atau hindarilah orang yang terkena lepra, penyakit wabah juga nih ya, menular ya. Seperti halnya kalian menghindar dari seekor singa, dari seekor singa. Jadi kita menghadapi wabah atau penularan penyakit menular ini seperti kita menghadapi singa ya. Jadi jangan sok-sokan ya. Saya sih puasa aja ya, saya tidak takut penyakit ya. Itu sama saja dia masuk ke kandang singa ya. Mau melawan singa, itu sama saja. Padahal Rasulullah memerintahkan kita menghindari atau lari dari penyakit lepra atau penyakit yang lain yang menular, bagaimana kita lari dari seekor singa.
Kemudian yang kedua, Rasulullah juga memerintahkan, ya, janganlah unta yang sakit itu didekatkan dengan unta yang sehat. Ya. Ketika ada unta yang sakit maka harus dipisah, ya, diisolasi. Dimana kita lockdown, ya. Ini, ya, Rasulullah juga memerintahkan seperti itu dari binatang ternak, apalagi kepada manusia. Ya, kita harus istilahnya karantina, ya, istilahnya seperti itu. Yang ketiga, ya, ini tentang lockdown, ya. Apabila terjadi wabah penyakit di suatu daerah, sementara kalian sedang berada di daerah tersebut, janganlah kalian keluar. Ya, jadi apabila kita dalam suatu negeri yang terkena wabah, maka jangan keluar supaya jangan menularkan yang di luar daerah tersebut. Ya. Dan apabila kalian di luar, janganlah kalian masuki. Jadi apabila yang ada di dalam jangan keluar, yang di luar jangan memasuki daerah wabah tersebut. Ya. Ini sangat tepat, ya, sesuai dengan istilah lockdown, ya. Dan yang kelima, yang keempat, ada kabar gembira bagi orang beriman, ya, yang dia terkena wabah tapi dia sabar, ya, wabah tersebut, yakin bahwa itu, ya, Allah telah menetapkan wabah tersebut, maka ketika dia mati maka dia seperti pahala mati syahid, dia mendapatkan pahala mati syahid kalau dia benar-benar, ya, sabar dan meyakini bahwa itu dari Allah, segala macam penyakit dari Allah, ya. Maka akan dapat kabar gembira dengan pahala mati syahidnya. Adapun dalil ada, ya, hadis tentang tidak ada la'ad wala dhairah, ya, tidak ada penyakit menular, jangan tidak ada kesialan. Maksud dari hadis tersebut adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya. Semua penyakit menular dengan izin Allah. Ya, itu maksudnya seperti itu. Ya. Ini tidak bertentangan di sini, ya, dengan dari usaha-usaha. Jadi semua penyakit menular itu tidak ada dengan menular dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah dan atas kehendak Allah, dan kita hanya diperintahkan untuk menempuh sebab menghindarinya. Baik, selanjutnya, nah, ketika kita sudah menempuh sebab melaksanakan usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar, maka barulah hasilnya kita serahkan kepada Allah, ya. Tawakal kepada Allah, tapi tidak bergantung kepada sebab, ya, dan tidak bergantung kepada sebab. Kalau sudah kita berusaha menghindari, ya, maka kita waktunya untuk bertawakal, berserah diri, hasilnya Allah yang menentukan. Apabila Allah berkehendak, Allah menyelamatkan kita. Apabila berkehendak, Allah menimpakan penyakit. Maka tugas kita hanya berusaha, tapi kita hasilnya tidak boleh kita bergantung kepada sebab. Ya. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang yang beriman. Allah juga berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupi. Allah akan mencukupi, ya, kebutuhan kita, ya. Jadi ketika kita setelah berusaha, maka kita tidak boleh kita bergantung kepada sebab usaha. Kita pasti saya tidak akan terkena, ya, karena saya sudah usaha untuk menempuh protokol kesehatan, itu tidak menjamin, ya. Tidak boleh kita bergantung kepada usaha kita, tapi tetap, ya, kita bertawakal kepada Allah. Seperti sama saja dengan kita misalkan sakit kepala, ya, dan kita minum obat sakit kepala, itu hanya usaha saja. Tidak boleh kita bertawakal kepada obat, bergantung kepada obat. Saya setelah minum obat ini saya akhirnya sembuh, itu nggak boleh, ya. Kita hanya berusaha berobat, ya, yang menyembuhkan adalah Allah, ya. Kalau kita berkeyakinan obat yang menyembuhkan, maka itu bisa terjatuh kepada kesyirikan, ya. Maka kita tetap bertawakal kepada Allah, ya. Ini orang mukmin dia bisa menggabungkan antara usaha
usaha dan tawakal. Baik, kita selanjutnya yang kelima, salah satu usaha-usaha ya yang dianjurkan oleh dalam Islam ya oleh Rasulullah SAW, bagaimana kita menghindari dari berbagai macam penyakit ya, musibah, wabah, adalah memperbanyak zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Yang termasuk zikir adalah membaca Al-Quran ya. Makanya kenapa Al-Quran disebut dengan az-zikr ya, nama lain dari Al-Quran az-zikra ya. Ini zikir ya. Zikril hakim ya. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra yakni Al-Quran. Dan sesungguhnya aku yang akan menjaganya ya. Dan kami akan menjaganya, yakni menjaga Al-Quran sampai hari kiamat ya. Jadi kita berbanyak Al-Quran karena di dalam Al-Quran ada syifa ya, obat baik dari penyakit hati ataupun penyakit badan ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un linnas. Dan kami telah menurunkan sebagian dari Al-Quran ini sebagai syifa ya, obat bagi manusia ya. Jadi kita berbanyak Al-Quran, baca Al-Quran tilawah ya. Jangan sampai kita malas ya. Karena Al-Quran ini obat untuk penyakit hati dan juga obat untuk penyakit badan. Kemudian banyak membaca zikir pagi dan sore hari ya. Yang pernah kalian biasakan setelah salat duha ya. Itu sebenarnya zikir surat atau zikir pagi sore ya. Itu dibaca ketika pagi itu setelah subuh, sebelum matahari terbit. Dan sore dibaca ketika sebelum matahari terbenam, sebelum maghrib ya. Ini dari habis asar sampai sebelum maghrib itu zikir sore ya. Adapun zikir pagi setelah subuh sampai sebelum matahari terbit ya. Itu membaca zikir ya, ini sangat bermanfaat sekali ya untuk menjaga diri dari segala macam keburukan zikir pagi dan petang ini. Nah, karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang sangat banyak ya, dan bertasbihlah pada pagi dan petang ya. Bukratan wa asila ya. Jadi kita dianjurkan, dan zikirnya sudah kita biasakan membaca ya. Kalau dibaca biasanya setelah salat duha ya, di Al-Farabid biasa membaca apa dikenal dengan maksurat ya, itu zikir pagi sore ya. Dan juga diantara pagi zikir ayat-ayat ataupun surat yang penuh pelindungan ya, yaitu surat ayat kursi ya, atau surat Al-Baqarah ayat 255 ya, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ya, dan seterusnya. Al-Ikhlas, Allahu ahad ya, Al-Falaq, Al-Falaq ya. Dan An-Nas ini ya, bukan Al-Ikhlas, An-Nas ya. Al-Birabbin Nas, setiap akhir atau setelah selesai salat wajib kita baca ya, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya. Dan tidak tidur, setelah mau tidur kita juga baca seperti itu ya. Jika pagi dan sore ya juga sama ya. Kemudian membaca zikir dan doa dalam berbagai keadaan ya. Misalkan mau masuk WC kita berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its. Ini juga perlindungan ya. Kemudian a'udzubika kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, itu juga zikir untuk perlindungan dari berbahaya, dari bahaya penyakit dan yang lainnya ya. Dan juga ada doa khusus untuk ya wabah, ini doa dari Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam ya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari penyakit belang ya, gila, lepra, dan dari segala keburukan, segala macam penyakitnya. Kita berlindung dari segala macam penyakit termasuk wabah COVID-19 ini kita dengan doa tersebut ya. Dan juga dalam doa Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syammatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat,
takdir yang jelek, ya. Dan kegembiraan musuh atas kekalahan. Nah ini dan masih banyak lagi, ini hanya contoh zikir-zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masih banyak lagi yang kita cari, ya, banyak sekali di media-media, ya. Ini ya. Jadi yang kelima berbanyak zikir doa. Juga tibun nabawi, pengobatan Nabi, ya, seperti bekam, ya, cara bekam, kemudian minum madu, ya. Karena madu ini kata Allah dalam Al-Quran, ya, obat bagi seluruh penyakit, ya. Syifa'ul linnas. Jadi obat bagi manusia, ya, madu ini. Dan obat dari segala macam penyakit. Dari minuman terbaik di dunia ini adalah madu, ya. Ya. Dan itu langsung Allah sendiri yang menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml, ya. Surat An-Nahl, ya. Surat Lebah. Dari surat An-Nahl, surat Lebah itu diceritakan tentang madu. Kemudian juga kurma ajwa. Barang siapa yang makan kurma ajwa 7 butir setiap pagi, maka dia terhindar dari racun atau penyakitnya. Itu juga bisa, ya. Kemudian habatus sauda, ya, jintan hitam, ya, itu juga termasuk obat-obat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya. Kemudian minyak zaitun, buah tin, ya, dan masih banyak lagi, ya. Nah, ini beberapa usaha syar'i. Nah, yang terakhir, ya, ketika kita terkena wabah tersebut, ya, maka kita harus bersabar, ya. Kalau kita bersabar, tinggal di tempatnya, bersabar di tempatnya, ya, tidak menyebarkan kepada orang lain, ya, maka kita mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Ini pahala mati syahid. Ini ada hadis, ya. Rasulullah SAW menjelaskan melalui hadis dari Aisyah, an Aisyah, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Bunda Aisyah, annaha qalat, sesungguhnya Aisyah pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ta'un, wabah ta'un. Jadi ta'un itu wabah yang melanda, ya, manusia. Bentuknya itu seperti bisul sapi, banyak sekali di seluruh tubuh, ya. Dan rasanya sangat panas, ya. Dan ini menyebabkan kematian, ya. Ini lebih besar, lebih berat, ya, daripada COVID-19, ya, tahun ini, ya. Banyak sekali, ya, para sahabat pada waktu zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya, itu yang meninggal, gugur, syahid, ya, terkena wabah ini, ya. Jadi Bunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, tentang wabah ta'un, ya. Fa akhbarani Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengabarkan, menjawab, ya, annahu kana adzaban yab'atsullah ala man yasha. Sesungguhnya ta'un itu adalah azab yang Allah turunkan bagi siapa yang dikehendakinya dari orang kafir. Jadi ta'un ini menjadi azab bagi orang-orang kafir, ya. Wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin, tetapi menjadi rahmat, ya, kasih sayang bagi orang yang beriman. Jadi kalau menimpa orang kafir maka itu azab, tapi kalau menimpa orang yang beriman maka itu rahmat. Falaysa min rajulin yaqul ta'un, maka tidaklah seorang yang dia terkena wabah ta'un fayamkutsu fi baitihi, kemudian tetap tinggal di rumahnya, sabiran, syaratnya adalah sabar, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, ya, dari sabar dan mengharap pahala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dan yang meyakini bahwasanya yang menimpanya adalah takdir dari Allah, ya. Nah, ini penting, ya. Jadi kita tadi ada syaratnya sabar, ya, mengharap pahala dari Allah, tetap di rumahnya, ya. Kemudian yakin ini datang dari Allah, ya. Itu syaratnya.
illa kana lahu mithlu ajri syahidin, kecuali itu menjadi dia mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid ya. Besar sekali ya pahala mati syahid. Ini ya, jadi siapa yang ya sudah berusaha ya menghindari ya, kemudian bertawakal kepada Allah, tapi terkena juga. Kalau dia orang beriman ya, bersabar ya, tetap tinggal di rumahnya menghadap pahala dari Allah dan meyakini takdir Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala mati syahid ya. Ini ya, jadi jangan sabar, jangan sampai sedih ya. Orang beriman itu apapun kondisinya maka dia baik ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, in asabatu sarra syakar kana khairul lah, in asabatu dharra sabar kana lahu khair wa kana khairul lahu. Ya, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu, semua urusannya baik, susah ataupun senang, semuanya baik ya. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada orang yang beriman. Jika menimpanya sesuatu yang menggembirakan, maka ia bersyukur, dan syukur ini lebih baik baginya. Dan jika ia ditimpa dengan kesengsaraan, kesusahan, musibah, maka ia bersabar, dan sabar itu juga baik untuknya ya. Nah ini gembiraan, berita gembira ya, bagi kita orang beriman untuk bersabar ketika kita terkena suatu penyakit ya. Jadi jangan ya dikucilkan ya orang yang terkena wabah, kita memberikan nasihat kepadanya untuk bersabar, karena ini akan mendapatkan pahala mati syahid. Demikian ya, burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.